Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang keenam, al-kabiratus sadisatu. Dosa besar yang keenam, yaitu uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Ya, durhaka kepada kedua orang tua ini dosa besar, termasuk kabair. Di dalam buku ini, dalam kitab ini, Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu ta'ala mengatakan, beliau membawakan ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW. Beliau membawakan ayat, yaitu Allah berfirman, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Wa qada rabbuka, dan Allah yang Tuhanmu telah mewajibkan, ya, dan Tuhanmu yaitu Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan alla ta'budu illa iyyah, yaitu agar kalian tidak beribadah kecuali hanya kepadanya. Ini adalah perintah untuk bertauhid, perintah untuk memurnikan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi di surat Al-Isra ayat 23 dan ayat 24. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Dan kepada kedua orang tuamu maka berbuat baiklah. Nah, ini perhatikan. Allah menggandengkan antara tauhid dan berbakti sama orang tua. Ini menunjukkan berbakti sama orang tua itu kedudukannya tinggi di dalam Islam. Karena tauhid itu juga kedudukannya tinggi di dalam Islam, maka Allah gandengkan dengan berbakti sama orang tua. Wabil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma. Apabila kalian mendapatkan salah satunya atau kedua-duanya itu sudah sampai usia lanjut, ya sudah lansia, fala taqul lahumā uffin, maka janganlah kalian mengatakan kepada keduanya. Itu ini adalah kalimat yang paling kasar, yang paling rendah dalam bahasa Arab. Kalau bahasa kita itu opo ae gitu kan. Apa sih Pak? Aku kan pegel gitu kan. Nanti kan capek. Nanti dulu Mas, nanti dulu apa? Gitu kan. Ini juga enggak boleh. Kalau ibu kita memerintahkan tolong berikan sesuatu misalnya di marketplace, kan marketplace gampang, tinggal buka HP, belanja, beres, pesan kita nggak mau kan gitu. Kan bisa jadi ibu kita nggak paham tentang marketplace atau yang semisalnya ya, maka tinggal beli aja, masa kita berat ya. Nanti aja lah, wah ibu ini nggak tahu, udah saya capek. Wah ini jangan seperti itu. Ini apa larang ya? Wala taqul lahumā uffin. Janganlah kalian mengatakan kepada keduanya. Wala tanharhumā, dan janganlah membentak keduanya. Ya, jadi orang tua itu kalau mereka sudah semakin lanjut usianya, semakin tua itu hatinya itu sensitif. Hatinya itu apa? Sensitif. Kata-kata yang menurut kita itu nggak kasar, bisa jadi kasar menurut mereka kan gitu. Ya. Karena hatinya itu sensitif ya. Ini harus diperhatikan, ngomong kepada orang tua itu beda dengan ngomong sama teman atau sahabat, ya, atau teman sebaya misalnya. Wala tanharhumā, dan janganlah kalian membentak keduanya. Wa qul lahumā qawlan karīmā, dan ucapan kepada keduanya ucapan yang mulia, ucapan yang baik, ucapan yang sopan, ucapan yang lembut, ucapan yang santun. Ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa qul lahumā qawlan karīmā. Wakhfid lahumā janāhad dhulli minar rahmah. Wakhfid lahumā janāhad dhulli, dan rendahkanlah dirimu di hadapan keduanya dengan penuh kasih sayang. Ini Allah perintahkan kita merendahkan diri di hadapan orang tua. Walaupun kita sudah S1, kita sudah S2, bahkan kita sudah profesor, mungkin orang tua kita nggak lulus SD, tetap kita harus merendahkan diri di hadapan keduanya. Jangan saling sombong di hadapan kedua orang tua. Ya. Bahkan para salaf itu mereka ketika berjalan itu di belakang ibunya, di belakang orang bapaknya. Nggak berani mereka berjalan itu di depan bapak dan ibunya. Walaupun mereka ilmunya lebih tinggi, ibadahnya lebih bagus misalnya, tetap kalau berjalan itu di belakang ibu atau di belakang bapak. Ini menghormati, memuliakan keduanya. Ya, Ini harus kita perhatikan juga di zaman sekarang kita saat ini.
kalau orang tua kita masih hidup, kita keluar sama mereka, ada keperluan belanja atau safar atau jalan-jalan, ya wisata, maka kita jalan di belakang. Sebisa mungkin berjalan di belakang kedua, jangan di depannya. Ini termasuk merendahkan diri di hadapan keduanya. Kemudian wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, wahai ya Allah, rahmatilah keduanya sebagaimana keduanya telah mendidik aku semenjak kecil. Jadi yang diingat sama anak itu adalah pendidikan para jamaah. Apa kata Allah? Rabbayani shaghira, sebagaimana keduanya telah mendidik aku. Jadi yang diingat sama anak itu pendidikan, bukan fasilitas. Mungkin sebagaimana orang tuaku telah membelikan aku mobil yang bagus, sebagaimana orang tuaku telah menyekolahkan, telah memberikan aku baju yang bagus, itu tidak diingat sama anak. Yang diingat sama anak itu tarbiyah, pendidikan. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira, sebagaimana keduanya telah mendidik aku. Ya. Jadi kalau orang tua itu memberikan fasilitas itu penting ya, fasilitas penting. Tapi bukan segala-galanya. Yang paling penting adalah tarbiyah, pendidikan. Ya. Ini jangan lupa pendidikan kepada anak. Ya, dari masalah akidah, masalah ibadahnya, ya, masalah adab-adabnya sehari-hari, sholatnya, ini tarbiyah namanya. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Jadi di dalam ayat ini surat Al-Isra ayat 23 sampai 24 ini adalah Allah perintahkan untuk berbakti sama orang tua. Maka sebaliknya, kalau berbakti kepada orang tua adalah kewajiban, maka durhaka adalah sesuatu yang diharamkan. Ya, dan termasuk dosa-dosa besar. Dan ini juga hendaknya seorang anak itu mendoakan orang tuanya, Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Bayangkan kalau orang tua itu suami istri ya, punya banyak anak. Anaknya 5, 7 gitu ya. Orang dulu kan anaknya banyak-banyak ya, 11. Itu kalau semuanya jadi anak soleh-soleha, kemudian mendoakan orang tuanya itu banjir pahala. Orang tuanya banjir akan ganjaran. Ya, setiap anak mendoakan, setiap hari lagi, setiap sholat malam didoakan. Ketika azan dan iqamah, antara azan dan iqamah didoakan lagi orang tuanya. Ketika hendak berbuka puasa, didoakan lagi orang tuanya. Itu orang tuanya ini panen pahala. Ya, panen pahala. Ini anak ini kan investasi. Anak ini kan aset bagi orang tua itu nanti di akhirat. Itu akan jelas. Ya. Kemudian Al-Imam Adz-Dzahabi membawakan ayat yang lain, surat Al-Ankabut ayat ke-8. Ya, ini kalau di sini cuma disebutkan potongan ayatnya. Jadi kita lihat di ayat lengkapnya, Al-Ankabut ayat 8. Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat ini, wa wassaynal insana biwalidayhi husna. Dan kami, di sini adalah Allah Subhanahu wa taala, kami mewasiatkan kepada manusia biwalidayhi husna, agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya, bapak dan ibu. Ya. Wa in jahadaka litusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Apabila keduanya memerintahkan untuk berbuat kesyirikan atau berbuat kemaksiatan, fala tuti'huma, maka jangan mentaati keduanya. Ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Ilayya marji'ukum, kepada akulah, yaitu kata Allah, kalian akan kembali. Kita semuanya akan kembali kepada Allah. Fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun, maka kalian akan diberikan kabar terhadap apa yang dulu kalian kerjakan semasa di dunia. Ya. Ini juga ayat di surat Al-Ankabut ayat 8 ini Allah perintahkan bagi manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Bahkan saya pernah baca itu ada orang non-muslim ya, orang kafir. Ini orang kafir. Itu kalau nggak salah di Inggris itu, jadi orang tua ini, ibunya ini dia masih kafir. Dia punya anak. Anaknya ini ditaruh di lembaga pendidikan Islam kayak TPA, TPG gitu, taruh di situ supaya belajar.
Loh, ketika orang ibu ini ditanya, kenapa Anda kan belum masuk Islam, tapi kok menyekolahkan anak Anda di lembaga-lembaga Muslim gitu kan? Iya, saya ingin anak saya itu ketika saya sudah tua memperhatikan saya, ibunya. Karena orang kafir itu perajaban nggak ada, dan walidah itu nggak ada. Orang kafir itu nggak ada yang namanya berbakti orang itu nggak ada. Non Muslim itu kalau orang tuanya tua ya tua, Soeharno gitu aja, dibiarkan gitu aja. Ya, bahkan mungkin ditaruh di panti jompo, ditelantarkan, itu orang kafir seperti itu. Jadi orang ini belum masuk Islam, orang ini masih kafir. Dia meletakkan anaknya di pendidikan lembaga-lembaga Muslim supaya apa? Supaya nanti anaknya kalau besar itu memperhatikan saya. Kayak gitu. Ini masya Allah kayak gitu. Jadi Islam ini luar biasa dalam memperhatikan hubungan sesama makhluk. Ya, sesama manusia kan antara anak dan orang tua kan sama manusia, hablum minan nas. Jadi kalau kita bicara hablum minan nas itu kita lihat hubungan kita dengan orang tua kita. Jangan yang jauh-jauh dulu. Ya, ini hablum minan nas yang harus kita perhatikan juga. Kemudian di sini apa yang dimaksud dengan durhaka sama orang tua? Kapan seseorang itu dikatakan durhaka? Ini kan penting juga. Definisi durhaka itu kayak gimana? Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan definisi orang itu anak ini dikatakan durhaka atau tidak. Di antaranya ada yang mengatakan semua bentuk kesalahan pada orang tua adalah dosa besar, walaupun apabila dilakukan pada orang itu dosa kecil. Semua kesalahan ya yang ditujukan, yang dilakukan kepada orang tua itu dosa besar dan termasuk durhaka, walaupun kalau kepada selain orang tua itu adalah misalnya dosa kecil ya. Misalnya membentak kalau membentak kepada teman itu mungkin dosa kecil ya, tapi kalau membentak kepada orang tua ini bisa jadi dosa besar dan termasuk durhaka sama orang tua ya. Pokoknya segala kesalahan ya, kalau dilakukan kepada orang tua itu dosa besar, kalau dilakukan kepada orang lain itu adalah dosa kecil. Ini termasuk definisi durhaka sama orang tua. Ada juga yang mengatakan semua gangguan yang ditujukan kepada kedua orang tua yang bukan gangguan yang ringan, selama gangguan tersebut bukan karena perkara yang wajib. Ya. Jadi kalau seorang anak mengganggu orang tuanya dengan gangguan, walaupun gangguan itu menurutnya itu ringan, maka gangguan tersebut adalah termasuk durhaka sama orang tua. Walaupun kecuali kalau gangguan itu adalah perkara yang wajib, berkaitan dengan hal-hal yang wajib. Misalnya orang tua itu melarang anaknya untuk sholat 5 waktu di masjid, atau orang tua melarang anaknya untuk menutup aurat dengan sempurna, maka ini tidak ada ketaatan kepada orang tua dalam hal ini. Tetap seorang anak menjaga hubungannya, menjelaskan kepada orang tuanya dengan lemah lembut, ya, dan lain sebagainya. Jadi segala gangguan yang ditujukan kepada orang tua, baik walaupun gangguan itu ringan, itu adalah termasuk bentuk kedurhakaan kepada kedua orang tua. Bahkan ada riwayat dari salaf itu, kalau seorang anak itu makan bersama dengan orang tuanya, ya, maka anak ini nunggu dulu sampai orang tuanya itu ngambil apa yang dia suka. Khawatirnya apa? Khawatirnya anak ini mengambil menu lauk, sayur yang itu sudah dituju sama orang tuanya. Ternyata keduluan sama anaknya kan. Ya gimana mana biasanya orang tua itu kan ngalah ya. Tapi anak juga harus tahu diri kan. Apalagi anaknya sudah dewasa. Ya, ini sampai segitunya para salaf itu menghormati orang tua mereka. Ya. Dan kisah yang sangat fenomenal, sangat yang terjadi zaman kita itu adalah kejadian yang dilakukan oleh Syekh Abdul Razak. Beliau ini pernah beberapa kali datang ke Indonesia kan, beliau pengajar di Masjid Nabawi. Beliau juga dosen di Universitas Islam Madinah, Syekh Abdul Razak, Profesor Dr. Abdul Razak. Beliau sudah profesor. Ini profesor kan dalam akademik yang paling tinggi kan profesor. Ada sarjana, ada magister, ada doktor, ada profesor. Jadi beliau punya ayah namanya Syekh Abdul Muhsin, sama-sama ahli ilmu juga. Jadi Syekh Abdul Muhsin ini ketika beliau keluar rumah, itu sepatunya disediakan sama anak, dicepakno itu bahasa Jawa, dicepakno, dipakaikan. Jadi ini menunjukkan bagaimana baktinya para ulama kepada orang tua mereka, merendahkan diri dari orang tua, ya sampai derajat seperti itu.
Ini tadi. Kemudian ada juga yang mengatakan durhaka itu adalah semua perkataan atau perbuatan anak yang mengganggu atau menyakiti orang tua selama tidak melampaui batas. Ya pokoknya segala ucapan atau perbuatan yang bisa mengganggu atau menyakiti orang tua itu adalah bentuk pendurhakaan. Segala ucapan atau perbuatan yang bisa mengganggu atau menyakiti hati orang tua itu adalah termasuk kategori durhaka kepada keduanya. Ini hati-hati, ini perlu introspeksi diri ya, perlu muhasabah. Kita lihat diri kita masing-masing, apakah selama ini kita sudah maksimal dalam berbakti kepada orang tua atau masih sekedarnya saja. Ya. Kemudian di sini Al-Imam Adz-Dzahabi membawakan beberapa hadis dan penjelasan para salaf. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala unabbiukum bi akbaril kaba'ir." Maukah aku kabarkan kepada kalian di antara dosa besar yang paling besar? Maka Nabi menyebutkan fadzakara minha uququl walidain. Maka di antara yang disebutkan oleh Nabi dosa besar yang paling besar di antaranya adalah durhaka kepada kedua orang tua. Ya, durhaka kepada kedua orang tua. Ini hadisnya riwayat Bukhari dan Muslim, hadisnya sahih. Kemudian Nabi SAW bersabda, "Ridhallahi fi ridhal walid, wa sakhatullahi fi sakhatil walid." Ridha Allah itu ada pada ridhonya orang tua, dan kemurkaan Allah itu berada pada kemurkaan orang tua. Ya. Jadi kalau orang tua kita ridho kepada kita, semoga Allah juga ridho kepada kita. Ya. Tapi kalau orang tua kita murka kepada diri kita, marah kepada diri kita, disebabkan karena kita suka membangkang, suka menyakiti, suka nyindir orang tua, maka disitulah terdapat kemurkaan dan kemarahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini harus kita perhatikan. Maka seorang anak itu bagaimana caranya dia mencari ridho orang tuanya? Ya. Maka seorang anak misalnya ketika dia sakaratul maut, ketika ajal itu tiba, kalau orang tuanya ridho itu enak, hidupnya nanti di alam kubur, di alam di akhirat itu enak. Maka bisa saja seorang anak itu ketika dia sakaratul maut, mungkin nyawanya sudah sampai di kerongkongan, selain dia ditalkin la ilaha illallah, dia tanya, apakah saya menjadi anak yang berbakti? Kalau orang tuanya jawab iya, bukan anak yang berbakti, maka bahagia anak ini. Dan sepertinya insya Allah akan bahagia. Tapi kalau ketika ajal itu tiba, ternyata anak ini masih durhaka sama orang tuanya, itu hati-hati. Ya, ini itu sangat-sangat menakutkan. Ya, karena di dalam hadis ini jelas ini hadis yang sahih, ridhonya Allah itu berada kepada ridhonya orang tua, dan kemurkaan Allah ada pada kemurkaan kedua orang tua. Kemudian Imam Adz-Dzahabi membawakan hadis yang lain, yaitu hadis dari Nabi SAW. Beliau bersabda, "Al-walidu awsatu abwabil jannah." Berbakti sama orang tua itu adalah pintu menuju surga yang paling tengah. Ya. Fa in syi'ta fafal. Kalau engkau mau, maka raihlah surga itu dengan berbakti sama orang tua. Wa in syi'ta fadayyi. Kalau engkau mau, ya engkau tinggalkan pintu surga itu, yaitu kalau kamu durhaka sama orang tua. Ini Nabi SAW menjelaskan, al-walidu awsatu abwabil jannah. Jadi berbakti sama orang tua itu jalan lurus menuju pintu surga yang paling tengah. Ya. Jadi ini Nabi sebutkan ini adalah pintu surga yang paling mudah. Ya. Jadi di antara cara yang mudah, cara yang gampang untuk memasukkan orang ke dalam surga adalah dengan berbakti kepada kedua orang tua. Ya. Dengan berbakti kepada keduanya itu diantara cara yang gampang untuk bisa meraih surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalau kita masih punya ibu dan bapak, dua-duanya masih hidup, maka kesempatan itu mesti terbuka lebar. Ya, kita bisa berbakti sama keduanya. Kalau salah satunya sudah meninggal, maka satu pintu surga telah tertutup. Tinggal satunya, misalnya tinggal bapak kita, maka maksimalkan berbakti sama bapak kita misalnya.
Ya, maksimalkan mati-matian berbakti sama keduanya. Dan ya sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Kemudian Nabi SAW bersabda, al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu berada di bawah telapak kaki ibu. Ini adalah hadis yang lemah ya. Ini hadis yang lemah. Surga di bawah telapak kaki ibu ini hadis yang masyhur tapi hadisnya lemah menurut penilaian para ulama. Ya. Ada hadis yang lain yang menguatkan, ya. Ada hadis-hadis yang lain yang menguatkan, yaitu falzam qadamai ummika. Maka hendaknya engkau, Nabi SAW pernah berkata, hendaknya engkau memperhatikan kedua orang tua, yaitu kaki dan ibu. Ini juga hadis yang bisa menguatkan. Tapi kalau hadis yang secara tekstual tadi, surga di bawah telapak kaki itu ada hadis yang lama. Cukup bagi kita hadis-hadis yang lain yang itu menguatkan yang sangat jelas tentang kewajiban, yang kepastian kewajiban tentang berbakti kepada orang tua kedua-duanya. Kemudian hadis yang lain, waqala alaihi salatu wassalam, wa ja'ahu rajulun yasta'dinuhu fil jihad ma'ahu. Ada pernah suatu saat ada seorang sahabat itu bertemu Nabi, yang menemui Nabi SAW. Sahabat ini mau izin untuk ikut jihad, ikut perang melawan orang-orang kafir. Wa ja'ahu rajulun yasta'dinuhu fil jihad. Kemudian Nabi bertanya kepada laki-laki tersebut yang minta izin untuk pergi berjihad. Ahayyun walidaka, apakah kedua orang tuamu masih hidup? Pertanyaan Nabi kepada laki-laki tadi. Maka laki-laki itu menjawab, qala na'am, iya. Kemudian Nabi bersabda, fa fihima fajahid. Maka kepada keduanya itu engkau berjihad. Dalam artian hendaknya engkau bersungguh-sungguh dalam berbakti kepada orang tuanya. Itu seperti jihad. Ya. Fa fihima fajahid. Maka kepada keduanya hendaklah engkau berjihad, yaitu bersungguh-sungguh dalam berbakti kepada orang tuanya. Maka dalam hal ini Nabi SAW memberikan isyarat, memberikan penjelasan bahwasanya berbakti kepada orang tua itu butuh mujahadatun nafs. Ya, butuh berjihad melawan hawa nafsu. Karena hawa nafsu manusia, sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Yusuf, innan nafsa la'ammaratun bisu'. Sesungguhnya hawa nafsu manusia itu mengajak kepada keburukan. Ya, termasuk keburukan adalah durhaka sama orang tua. Ya, jadi tipikal hawa nafsu manusia itu mengajak kepada kemaksiatan, mengajak kepada pembangkangan, mengajak kepada kedurhakaan, mengajak kepada kemalasan. Ini tipikal hawa nafsu manusia itu seperti itu. Maka ketika Nabi bersabda kepada laki-laki tadi, fa fihima fajahid, maka dengan keduanya hendaknya kebersihan. Ini menunjukkan berbakti kepada orang tua itu butuh mujahadah, butuh melawan hawa nafsu, bersungguh-sungguh, ya, butuh kesungguhan, butuh keseriusan, ya, butuh komitmen yang tinggi, butuh tekad yang kuat, butuh niat yang bulat supaya bisa meraih ridha kedua orang tua kita. Ya, fa fihima fajahid. Jadi ini Nabi mengungkapkan dengan bahasa jihad. Maka dengan keduanya, kepada keduanya hendaklah kau berjihad. Jadi berbakti sama orang tua itu butuh kesabaran, ya, butuh kelemah lembutan, butuh ketenangan, butuh waktu. Ya, terkadang seorang anak dalam berbakti pada orang tuanya kan butuh sabar. Ya, bahkan kalau orang tuanya sakit, seorang anak mengeluarkan harta untuk biaya pengobatan orang tuanya. Ya, maka seorang anak itu nggak boleh perhitungan sama orang tuanya kan gitu. Orang tua kita dulu ketika membesarkan kita, membiayai kita kan orang tua kan nggak perhitungan sama kita. Ya. Bahkan orang tua itu rela menjual apa yang mereka miliki, entah itu rumah, entah itu sawah, entah itu apalah motor atau apalah barang berharga yang mereka miliki untuk kebutuhan kepentingan anak-anaknya. Ya, sekarang kok ada anak itu yang perhitungan sama orang tuanya. Ini kan kebacut orang Jawa itu kebangetan, keterlaluan itu. Ini orang anak-anak yang nggak tahu diri. Ya, sama masa sama orang tua itu perhitungan. Orang tua pinjam uang sama anaknya. Ya kalau orang tuanya nggak membayar, ya diikhlaskan aja kan.
kok begitu kok repotnya? Bisa dia itu adalah bakti sama orang tua kita. Itu berbakti sama orang tua kita. Ya. Kemudian di sini Imam Adz-Dzahabi membawakan hadis yang lain, wa qala ummaka wa abaka wa ukhtaka wa akhaka wa adnaka. Di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebutkan bagaimana orang itu berbuat baik kepada orang lain. Kita di sini punya hablum minan nas. Manusia itu kan banyak. Ada guru, ada tetangga, ada atasan kalau kita kerja sebagai karyawan, ya ada teman, ada sahabat. Maka orang yang paling berhak mendapatkan kebaikan dari diri kita, sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Adz-Dzahabi, beliau membawakan hadis ummaka, ibumu. Jadi orang yang paling berhak mendapatkan kebaikan dari diri kita itu adalah ibu. Kemudian wa abaka, bapakmu, ya atau ayahmu. Kemudian wa ukhtaka, kemudian saudara perempuanmu, ya mbak kita punya mbak, berbuat baik sama dia. Ini orang yang berhak mendapatkan kebaikan kita setelah ibu dan bapak. Wa akhaka, kemudian saudara laki-lakimu. Wa adnaka, kemudian orang-orang yang terdekat denganmu. Ya. Jadi kita ini punya skala prioritas dalam berbuat baik sama sesama manusia, itu ada tingkatan-tingkatannya. Ya. Maka orang yang dari sekian banyak manusia yang kita bersosialisasi, berinteraksi dengan mereka, maka letakkan yang paling atas adalah orang tua, ibu, kemudian bapak, kemudian saudara-saudara kandung, kakak kandung, adik kandung, ya. Kemudian setelah itu kerabat dekat. Kerabat dekat di sini ya paman, ya bibi, kakek, nenek, sepupu, keponakan, ya. Dan yang semisal dengan mereka, ini kerabat dekat. Baru setelah itu kepada tetangga kanan, samping, depan, belakang, itu juga penting, ya. Setelah kepada tetangga, kepada guru kita, guru yang memiliki jasa kepada kita, mengajarkan kita Al-Quran, mengajarkan kita hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan lain sebagainya. Kemudian baru kepada seluruh manusia, ya teman-teman, sahabat dan semisal mereka. Ini adalah contoh bagaimana seorang muslim dan muslimah itu punya skala prioritas dalam berbuat baik kepada sesama manusia atau hablum minan nas. Kemudian baru yang Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yadkhulul jannata aqun wala mannanun wala mudminu khamrin wala mu'minun bisikrin. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannah, tidak masuk surga anak yang durhaka sama orang tuanya. Kemudian wala mannan, tidak masuk surga orang yang suka mengungkit-ungkit pemberian. Ini hati-hati. Ini penyakit lisan. Juga penyakit tulisan. Orang mungkin pemberian itu bukan hanya dengan lisan, tapi dengan tulisan juga. Kalau dulu kamu nggak saya bantu, kamu mungkin sudah jadi gelandangan. Hati-hati. Kalau dulu kamu nggak saya utangi, mungkin kamu sudah nggak jadi apa-apa. Ini namanya mungkin. Dan mungkin pemberian itu menyakitkan apa? Menyakitkan hati. Oh, itu sakit hati orang. Kalau memang kita nggak niat membantu, nggak usah dibantu dari awal. Kenapa? Kalau ujung-ujungnya kita ungkit-ungkit, ya. Kalau hati itu sudah sakit, sembuhnya itu lama kan gitu ya. Luka hati itu lama. Berbeda dengan luka jasmani kan, kasih obat itu diolesi, insya Allah ya paling beberapa hari sembuh. Kalau lukanya luka ringan misalnya, tapi kalau luka berat ya beda lagi. Ini hati-hati. Nabi SAW mengancam, wala mannan, tidak masuk surga orang yang suka mengungkit-ungkit pemberian, mengungkit-ungkit sedekah, mengungkit hadiah. Wala mudminu khamrin, tidak masuk surga orang yang kecanduan minuman keras, orang yang mengkonsumsi minuman keras. Wala mu'minun bisikrin, tidak masuk surga orang yang mempercayai sihir, ya, atau berkecimpung dalam dunia sihir, ya. Ini disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini juga hadis ini mengabarkan tentang bahaya durhaka sama orang tua. La yadkhulul jannah, tidak masuk surga. Maka kalau kita mendengarkan hadis ini, la yadkhulul jannah, masuk surga,
itu jangan langsung memvonis itu pasti kekal di neraka, tidak. Selama orang itu masih punya iman di dalam hatinya seberat biji sawi, yang pokoknya ada keimanan, maka orang ini tidak akan kekal di neraka. Tidak akan kekal di apa? Di neraka. Jadi ketika Nabi mengatakan yadkhulul jannah, orang ini tidak masuk surga, orang yang durhaka sama orang tua, maksudnya tidak masuk surga secara langsung, gitu maksudnya. Tapi dia mampir dulu kemana? Ke neraka. Ya. Karena la yadkhulul jannah bisa jadi maknanya adalah tidak masuk surga orang yang durhaka sama orang tuanya. Ini orang ini tidak masuk surga secara langsung, tapi dia harus mempertanggungjawabkan kedurhakaannya kepada orang tuanya di neraka. Ya, seperti itu. La yadkhulul jannah. Dan kalau sudah dosanya sudah habis, kemudian Allah mengizinkan, Allah mengeluarkan orang tersebut dari neraka dan diizinkan masuk ke dalam surga selama masih ada keimanan. Selama masih ada keimanan, ini pentingnya iman. Ya, pentingnya keimanan. Kemudian di sini dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, ja'a Arabiyyun. Ada seorang Arab Badui datang, faqala ya Rasulullah ma kaba'ir. Ada orang Arab Badui, orang Arab yang tinggal di pedalaman itu datang kepada Nabi. Arab Badui ini berkata, "Ya Rasulullah, apa saja dosa-dosa besar itu?" Maka Nabi menjawab, "Isyraku billah," yaitu melakukan kesyirikan. Kemudian Arab Badui itu bertanya lagi, "Kemudian apa ya Rasulullah?" Kemudian Rasulullah menjawab, "Summa uququl walidain," kemudian durhaka sama kedua orang tua. Laki-laki itu bertanya lagi, "Kemudian apa ya Rasulullah?" Kemudian Nabi menjawab, "Al-yaminul ghamus," itu sumpah palsu. Ya, sumpah palsu. Ini diantara dalil-dalil juga yang disebutkan oleh Al-Imam Ad-Dhahabi dalam kitab beliau ini tentang masalah bahayanya durhaka sama orang tua. Di dalam riwayat-riwayat yang lain, kullu dzunubi yu'akhiru Allahu minha ma syaa ila yaumil qiyamati illa uququl walidain fa innahu yu'ajjilu li sahibihi. Setiap dosa itu Allah tangguhkan hukumannya sampai hari kiamat. Ya, jadi dosa dan maksiat itu banyak. Dosa zina, dosa minuman keras, dosa korupsi, dosa berdusta, itu semuanya dosa itu Allah tangguhkan hukumnya sampai di hari kiamat. Illa uququl walidain, kecuali durhaka sama orang tua. Fa innahu yu'ajjilu li sahibihi. Dosa durhaka kepada orang tua ini Allah segerakan hukumannya di dunia sebelum hukuman di akhirat. Ya. Jadi di antara dosa yang disegerakan hukumannya oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini sebelum di akhirat adalah dosa durhaka kepada kedua orang tua. Ya. Jadi jangan lihat orang itu kalau sudah durhaka sama orang tuanya itu pasti hidupnya tidak akan nyaman, tidak akan tenang. Pasti ada saja nanti dalam kehidupannya azab dari Allah Subhanahu wa taala disegerakan di dunia. Ya, ini tadi dalam hadis. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la yajzi waladun walidan illa an yajidahu mamlukan fa yashtariyahu fa yu'tikahu. Ya. Seseorang tidak akan mampu membalas jasa kedua orang tuanya sampai dia mendapatkan orang tuanya itu dalam keadaan budak dulu ya. Sekarang enggak ada perbudakan. Kemudian si anak itu membebaskan orang tuanya dengan hartanya, dibebaskan, ditebus, yaitu baru bisa dikatakan membalas jasa kedua orang tua. Selama itu belum dilakukan, maka seorang anak tidak akan mungkin membalas jasa kedua orang tuanya selama-lamanya. Ya, selama-lamanya tidak akan mungkin membalas jasa kedua orang tuanya. Bahkan kisah yang terkenal, kisah yang masyhur itu ada seorang anak menggendong ibunya ketika tawaf. Jadi ibunya digendong 7 kali putaran itu digendong ibunya. Kemudian ditanya kepada seorang salaf, apakah orang tersebut sudah membalas jasa ibunya? Orang salaf ini mengatakan belum, walaupun hanya satu teriakan ketika si ibu melahirkan anaknya. Kan biasanya melahirkan kan perlu teriakan. Atau air susu yang dikeluarkan ibunya untuk menyusuinya itu belum membalas. Ya, bayangkan. Dulu kan belum ada kursi roda itu ya untuk dorong orang tawaf, dulu gendong. Kalau ibunya sudah tua, kemudian anaknya ingin umroh sama ibunya, kalau ibunya nggak mampu tawaf ya digendong sama anaknya. Belum ada di zaman kita kayak kursi roda atau misalnya seperti saat ini.
Ya Allah memudahkan kita saat ini. Kalau umroh sama orang tua yang sudah lanjut usia, bisa kita pesan kursi roda kemudian kita dorong orang tua kita, memudahkan. Kemudian waqala anhu alaihi salatu wassalam, la'anallahu al-aqa li walidayhi. Allah melaknat orang yang durhaka kepada orang tuanya. Ya. Allah melaknat orang yang durhaka sama orang tuanya. Dalam hadis yang lain Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, al-khalatu bi manzilatil Di sini bibi itu kedudukannya seperti ibu. Ya, jadi begini. Ini hadis yang sahih. Ya, hadis yang sahih. Jadi bahwasanya bibi ini maksudnya bibi ini adalah kakak dari ibu kita, kakak perempuan ibu kita atau adik perempuan dari ibu kita. Karena istilah bibi itu kan biasanya adik dari ibu kita ya. Kalau kakak kan bude namanya. Itu sama kalau dalam bahasa Arab namanya khola. Al-kholatu bi manzilatil Bibi itu kedudukannya mirip dengan ibu kita. Dalam artian begini, kalau kita punya ibu kita sudah wafat, maka kita jangan lupa berbuat baik sama bibi kita, entah itu kakak perempuan ibu kita atau adik perempuan dari ibu kita. Kalau mereka juga masih hidup, ya sowan ke rumahnya, silaturahmi, tanyakan kabarnya, kalau kesusahannya dibantu. Ini namanya juga berbakti sama orang tua. Dalam artian ketika orang tua sudah meninggal, kalau itu ibu kita yang meninggal, maka jangan lupa berbuat baik sama bibi kita. Ini tadi sabda Nabi, al-kholatu bimanzilatil ummi. Bibi itu kedudukannya, posisinya seperti posisi ibu dalam kehidupan kita. Ya. Dan ini ada hikmahnya para jemaah. Hikmahnya diantaranya begini ya. Kalau kita punya ibu kita sudah meninggal, kemudian kita berbuat baik sama bibi kita, ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka bibi kita akan mengenang jasa ibu kita ya. Oh dulu ibumu begini, ibumu dulu berhasil mendidik kamu jadi anak soleh. Itu ibu kita dipuji sama bibi kita, mengenang jasa-jasanya dan sebagainya. Ini adalah kebaikan, ini adalah positif ya, yang dilakukan oleh seorang anak kepada bibinya sebagai pengganti dari ibunya yang sudah meninggal dunia. Kemudian di sini disebutkan walladzi nafsi bi yadihi innahu la yaj'alu hayyinal 'abdi qina aqli walidayhi la yaj'alu lahu al-adab wa innahu la yazidu bi umri al-'abdi idza kana baran bi walidayhi la yazidu birran wa khairan. Sesungguhnya kalau orang itu berbakti sama orang tuanya, maka Allah akan memberkahi umur orang tersebut. Akan dimudahkan oleh Allah untuk melakukan kebaikan. Jadi di antara kunci kebaikan itu adalah berbakti sama orang tua. Kalau seorang anak sudah berbakti sama orang tua, la yazidu fi umril abdi idza kana baran walidayhi la yazidu birran wa khairan. Allah akan berkahi umur anak ini. Diberkahi umurnya, dimudahkan melakukan kebaikan, dimudahkan dalam melakukan ketaatan. Ya ini kalau orang itu syaratnya berbakti sama orang tuanya. Ini tadi ayat-ayat dan hadis-hadis serta riwayat-riwayat dari para salaf yang dibawakan oleh Imam Dhahabi dalam kitab beliau tentang bahaya durhaka kepada orang tua. Ada banyak kisah-kisah ya dalam masalah hal ini, seperti kisah yang saya dengarkan dari ceramahnya Ustaz Syafiq itu. Beliau pernah dalam ceramah beliau itu dalam artian ada anak itu sudah dewasa, anaknya sudah dewasa, dan ibunya itu, ibunya ini gila. Ya. Jadi ketika keluar rumah itu kadang rambutnya dijambak-jambak, pakaiannya kadang disop-sop, macam-macam. Akhirnya seorang anak ini membawa ibunya ke dokter penyakit jiwa. Maka dokter ini terheran-heran sama anak ini. Ini ibu kamu ya, ibu saya ini. Apakah dia tahu kalau kamu itu anaknya? Kalau ibu saya nggak tahu saya anaknya, tapi Allah Maha tahu kalau saya adalah anak dari ibu. Akhirnya dokter ini terharu. Jadi selama ini saya membaca kisah berwalidain itu dalam buku, tapi saya sekarang ini melihat secara langsung bagaimana seorang anak itu berbakti sama orang tuanya. Ya. Itu juga seperti itu. Ada juga kisah ada dua anak ini di Saudi, misalnya jadi di Saudi Arabia. Dua anak ini pekerja keras gitu. Dua anak ini punya satu orang ibu, mungkin bapaknya sudah meninggal. Dua anak ini kerja keras, tinggal di sebuah apartemen, belum punya rumah, tinggal di apartemen. Ya.
Dan dua anak ini awal-awalnya mereka suka main kartu, main remi itu dalam bahasa kita, main kartu, main judi. Itu sudah dinasihati sama ibunya, jangan kalian main kartu, jangan kalian main judi. Dinasihati. Anaknya nurut, ya nurut. Kemudian suatu saat anaknya ini, dua kakak adik ini kan mereka kerja keras dapat uang gitu kan, hasil usaha mereka disimpan di sebuah kantong. Di sebuah kantong, kemudian taruh di bawah bantal. Jadi ibunya nggak tahu kalau itu isinya duit. Ibunya ketika bersih-bersih dikira itu kantong ini isinya remi gitu. Dibakar sama ibunya. Padahal nggak tahu itu duit dikumpulkan mungkin berbulan-bulan, bertahun-tahun untuk biaya kehidupan sehari-hari, untuk sewa apartemen dan sebagainya. Akhirnya dua anak ini jangan marah kepada ibu kita. Ibu kita kan berbuat salah, sedangkan dia tak tahu kalau itu isinya duit. Ya, sedangkan dulu kita salah, ibu kita nggak menghukum kita, cuma menasihati kita. Jadi jangan marah. Ini di antara kisah bagaimana dahulu para orang-orang di zaman kita, banyak orang-orang yang masih sangat berbakti kepada orang tuanya. Dan kisah-kisah yang lain yang itu dibukukan oleh para ulama bagaimana mereka berbakti sama orang tuanya. Mungkin sampai di sini. Apabila ada yang menambahkan atau ada yang bertanya, kita persilakan. Wallahu a'lam bishawab.